Kak. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria, kakaknya bisa panggil saya Kavia atau Via, senyaman kakaknya saja. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sevida Skepairis, bisa dipanggil Sevin atau Kia juga boleh. Oke, Kak Sevin. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, gimana nih tadi perjalanannya ke sini? Karena tadi itu pagi-pagi ya Mbak, pastinya macet, umumnya Surabaya pasti kalau pagi itu kadang kayak ya macet gitu loh Pak, gitu sih. Oh, macet ya, mungkin Iya. karena barengan sama ini ya, anak sekolah gitu ya. Sama anak kerja gitu. Oke, jauh nggak Mbak nih dari sini ke tempat tinggalnya Kak Sevin? Kayaknya sih lumayan sih Mbak, ya nggak deket, nggak jauh juga, sekitar 15 menitan lah. Oh, berarti nggak yang terlalu jauh ya. Iya. Oke, Kak Sevin kesibukannya apa nih kira-kira? Karena saya mahasiswa ya Mbak, namanya mahasiswa pasti ya nugas, terus kerja kelompok. Karena saya di jurusan pendidikan, jadi kadang juga observasi gitu sih Mbak, ke sekolah-sekolah gitu. Oh, Kak Sevin pendidikan ya? Iya. Gimana nih Kak rasanya observasi di sekolah-sekolah gitu? Jujur capek sih Mbak, kayak ya tapi capeknya tuh ya terobati karena melihat anak-anak siswa-siswa gitu, jadinya kayak ya masa kita harus menunjukkan wajah-wajah capek kan nggak mungkin ya, mesti kita harus ceria ketemu anak-anak tersebut. Terus jadinya kita juga gimana ya Mbak, lebih belajar gitu loh sama guru-gurunya. Kadang kan guru-gurunya juga sering cerita kayak pengalaman-pengalaman mereka semasa kuliah juga. Biasanya lebih banyak hal yang bisa kita dapat ya kalau misalnya observasi karena langsung tahu keadaan di lapangan. Kalau boleh tahu Kak Sevin ini kuliah di mana nih? Saya di Universitas Negeri Surabaya, Unisaka. Oh, di UNESA. Iya. UNESA yang kampus 1, 2 atau yang Mostop itu? Yang di Ledang Wetan. Oh, yang berarti di kampus 2 itu ya. Semester berapa nih Kak? Kok udah observasi aja gitu? Saya semester 3. Oh, semester 3 tapi udah turun ya Kak? Iya, dari semester 1 pun juga udah mulai observasi sih Kak. Wow, berarti dari awal nih ya. Oke Kak Sevin, sebelumnya aku mau nanya nih, sebelum kita lanjut ya untuk sesi konseling kita pada hari ini. Kak Sevin udah pernah konseling kah sebelumnya? Saya sendiri sih udah pernah ya Kak, tapi ya singkat-singkat aja, kayak menyelesaikan masalah saya gitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Kak Sevin ini tahu tempat konseling ini dari mana Kak? Saya tahunya dari sosmed sih Kak. Oh, dari sosmed ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke sesi konseling kita, di sini saya mau menjelaskan beberapa hal nih ya Kak. Yang pertama, di sini saya berperan sebagai konselor Kak Sevin, di mana nantinya saya akan mengarahkan sesi konseling kita. Namun, untuk pengambilan keputusan yang akan diambil Kak Sevin untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kak Sevin, itu kembali ke dirinya Kak Sevin sendiri. Di sini saya hanya mengarahkan dan mungkin untuk melihat pandangan yang lain agar Kak Sevin bisa lebih terbuka untuk melihat permasalahan tersebut. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yakni selama sesi konseling kita itu sifatnya rahasia Kak. Jadi saya harap Kak Sevin bisa terbuka dan nyaman untuk bercerita ke saya karena segala hal yang akan kita bicarakan di sini itu sifatnya rahasia. Dan apabila nantinya kalau memang dibutuhkan alih tangan kasus yakni ke pihak yang lebih profesional, itu atas persetujuannya Kak Sevin juga. Kemudian di sini
Kak Sevin bisa mengekspresikan diri Kak Sevin seperti apapun itu, tetapi diharapkan Kak Sevin tidak menyakiti diri Kak Sevin, menyakiti saya maupun menyakiti fasilitas yang ada di sini. Nah, di sini saya juga minta kasih sama Kak Sevin untuk bisa terbuka agar kita sama-sama tahu dan sama-sama bisa menyelesaikan nih ya permasalahan yang sedang dihadapi Kak Sevin. Kemudian untuk sesi konseling kita pada hari ini itu berjalan selama kurang lebih durasinya 30 menit. Nah, apabila nanti dirasa masih kurang, masih membutuhkan sesi konseling berikutnya, kita akan menjadwalkan kembali entah di minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya. Jadi kita menyesuaikan kembali ya Kak, seperti itu. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Kak? Tidak. Oke, baik Kak Sevin. Karena tadi Kak Sevin sempat bilang kalau mahasiswa nih ya, kira-kira apakah topik atau permasalahan yang kita bicarakan ini ada hubungannya dengan dunia perkuliahan, terkait lingkungan kampus atau lingkungan pertemanan, atau justru tentang percintaan nih Kak? Tentang perkuliahan sih Kak. Oh, tentang perkuliahannya. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu seperti apa Kak? Akhir-akhir itu saya agak cemas gitu loh Kak kalau di kuliah itu, apalagi waktu kayak maju di kelas itu Kak, kan biasanya banyak ya Kak, tugas-tugas perkuliahan itu pasti presentasi gitu kan. Nah, saya itu nggak tahu kenapa kayak setiap presentasi ya Kak, kayak ngomongnya tuh jadi belibet, terus jadi kayak gugup. Saya tuh kayak kadang mau maju tuh kayak jadi pucat, terus kayak gemeter gitu loh Kak. Nggak tahu kenapa juga sih, akhir-akhir itu jadi kayak gitu. Oke, baik. Berarti ini terkait Kak Sevin merasa takut saat melakukan presentasi nih ya Kak ya. Dan saat Kak Sevin melakukan presentasi pun tubuh Kak Sevin menunjukkan ketakutan itu tadi, entah dari tangannya yang gemetar maupun gugup itu tadi ya. Sebelumnya nih Kak, kalau itu kan saat mau maju nih ya, saat pas waktu mau maju ke depan. Nah, adakah kejadian kayak tanda-tanda lain nih sebelum ya beberapa hari sebelumnya itu sudah Kak Sevin sudah mulai merasa takut atau Kak Sevin baru mulai merasa takut nih saat di hari H mau presentasi? Kayak di hari berapa gitu, itu saya kayak udah deg-degan gitu loh Kak, kayak jadinya kayak nggak tenang gitu sih. Terus kadang saya juga mau kuliah itu kayak aduh gimana ya, aku kuliah atau enggak ya, atau bolos aja, kayak bener-bener takut gitu loh Kak. Oke, baik. Berarti Kak Sevin ini dari sebelum hari H presentasi itu udah mulai merasa takut ya. Oke, kemudian waktu presentasi nih, saat presentasi apa yang Kak Sevin rasakan di depan itu? Waktu lihat kayak teman-teman gitu, aku jadinya tuh kayak gimana ya Kak, kayak pengen pingsan gitu loh Kak, jadinya kayak bener-bener gugup yang nggak terkendali gitu loh Kak, kayak udah dingin semua. Terus apalagi lihat dosen yang kayak biasanya wajahnya serius gitu kan, terus kayak bener-bener pengen keluar dari kelas gitu loh jadinya. Terus kadang pas menyampaikan presentasi yang akan saya sampaikan itu biasanya juga belibet, kadang kata-katanya tuh jadi kebolak-balik, terus jadi gagap gitu. Terus Saya paham perasaan Kak Sevin, itu tidak mudah untuk Kak Sevin melewati ya, apalagi dengan berbagai banyak hal yang muncul dengan Kak Sevin gugup, merasa takut saat berbicara pun sering terbolak-balik, apalagi sampai muncul asumsi kalau Kak Sevin mau pingsan itu tadi ya. Kemudian Kak Sevin,
sebenarnya apa yang Kak Sevin pikirkan, kayak kenapa Kak Sevin bilang rasa takut buat presentasi itu tadi? Sebenarnya tuh saya takut salah sih Kak, kayak takut kalau misalnya saya salah itu diketawain sama teman-teman, terus jadi omongan. Aku emang nggak suka jadi pusat perhatian orang-orang gitu loh Kak. Setiap saya maju gitu, saya kayak ngerasa orang-orang itu kayak ngomongin saya, kayak ya penampilan saya, terus dari saya berbicara. Jadi kalau saya salah ngomong tuh ya jadinya kayak takut dijudge gitu sih. Oke, baik, berarti saat Kak Sevin presentasi tadi, Kak Sevin tuh beranggapan atau berasumsi kalau teman-teman yang ada di dalam kelas itu membicarakan Kak Sevin, melihat penampilan Kak Sevin, membicarakan terkait bagaimana Kak Sevin menyampaikan materi itu tadi, begitu ya Kak? Oke. Adakah hal atau kejadian nih yang membuat Kak Sevin itu menjadi takut? Kan Kak Sevin tadi sempat mengatakan kalau akhir-akhir ini Kak Sevin ngerasa takut. Apakah sebelum-sebelumnya tuh Kak Sevin maksudnya kayak biasa aja gitu? Emang dulu itu saya juga pernah sih Kak, kayak pas saya ditunjuk sama dosen untuk menyampaikan pendapat atau kayak jawaban gitu, tapi waktu itu saya itu malah jawabnya itu out of topic gitu loh Kak. Jadinya saya kayak disorakin sama teman-teman, gimana sih kok kamu nggak kayak memperhatikan orang ini kan topiknya ini, kok kamu malah menyampaikannya topik yang ini, kok nggak nggak menghargai dosen menyampaikan gitu. Padahal waktu itu saya juga sudah memperhatikan, tapi emang kayaknya saya juga kurang fokus deh Kak. Tapi menurut saya nggak jauh-jauh juga sih Kak dari topik tersebut. Mungkin emang teman-teman nggak menerima jawaban saya itu sih. Oke, baik. Berarti karena ada kejadian sebelumnya itu di mana Kak Sevin ini disoraki teman-teman itu tadi ya saat menyampaikan pendapat dari jawab pertanyaan dosen, yang akhirnya sekarang kalau misalnya Kak Sevin presentasi, Kak Sevin merasa kalau teman-teman pun pasti membicarakan Kak Sevin di depan itu tadi ya. Oke. Di saat itu tadi yang teman-teman menyoraki Kak Sevin waktu menurut mereka kalau jawaban yang Kak Sevin berikan itu salah, apa yang Kak Sevin rasakan pada saat itu? Waktu itu saya kayak kecewa, terus jadinya kayak takut, terus jadi kayak kenapa sih orang aku juga jawabnya juga nggak salah gitu, orang sama aja kok sebenarnya, tapi emang agak out of topic dikit sih. Ya, Baik. Oke, saya paham perasaan Kak Sevin tentunya, apalagi di depan banyak orang ya, kayak kalau dari dosennya sendiri tuh tanggapannya bagaimana Kak? Kalau dari dosen sendiri tuh emang gimana ya, sebenarnya itu topik untuk semester berikutnya, tapi kamu bagus udah menyampaikan pendapatmu itu, kayak dosennya juga udah membenarkan gitu ya, nggak menyalahkan saya gitu sih Kak. Saya ya cukup lega waktu itu, tapi saya jadi ke-trigger karena teman-teman semuanya kayak pada kayak nyalahin saya, jadi lebih fokus ke yang teman-teman itu daripada kayak penyampaian dari dosennya itu sih. Saya paham perasaan Kak Sevin, tentunya itu bukan hal yang mudah, apalagi meskipun dosen ini sudah membenarkan jawaban Kak Sevin dan memberikan apa namanya ya
afirmasi positif Iya, gitu lah Kak. betul. Tapi teman-teman ini justru masih tetap menyalahkan Kak Sevin, dan apalagi kan kayak ibaratnya perbandingannya satu banding berapa gitu ya, karena teman-teman di situ juga banyak. Tentunya tuh bisa membuat Kak Sevin ini jadinya takut untuk kedepannya. Apakah ada kejadian lagi nih Kak selain kejadian yang telah Kak Sevin ceritakan itu tadi? Saya nggak yakin sih karena sebentar ya Kak, saya ingat dulu. Kayaknya pernah sih Kak, waktu SMA itu pernah sih. Waktu itu waktu saya itu baca di mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya kayak disuruh buat puisi gitu sih Kak. Tugas puisi, terus disuruh maju ke depan puisinya itu. Terus waktu saya menyampaikan puisi saya, kayaknya saya tuh kayak ribet gitu loh Kak. Terus jadinya juga disorakin gitu sama teman-teman, kayak diketawain sih lebih tepatnya, kayak kok bisa salah sebut gitu. Seharusnya itu apa ya, bunga, jadinya tuh kayak belibet bangun gitu loh Kak. Jadinya kok bisa gitu sih Sevin gitu gitu, kayak diketawain gitu waktu yang membacakan puisi di depan. Oke, baik. Berarti sejak dulu di SMA pun pernah kejadian di mana Kak Sevin merasa kayak belibet itu tadi ya, yang akhirnya pun disolakin sama teman-teman kembali. Nah, pada saat itu apa yang Kak Sevin rasakan? Waktu itu saya sebenarnya lebih ke malu sih Kak, kayak kok bisa sih ini mulutnya kok bisa belibet. Terus juga jadinya agak rasa takut gitu kalau mau maju lagi, takut nanti belibet lagi gitu. Terus saya takut dari tanggapan teman-teman saya tuh jadi kayak, ini anak tuh suka belibet banget sih gitu. Karena ada beberapa kejadian itu tadi, jadinya saat ini waktu kejadian di masa kuliah itu terulang kembali membuat Kak Sevin ini merasa takut gitu ya Kak ya. Tapi di tanggapan guru pada saat itu seperti apa Kak? Dari guru itu nggak apa-apa, ulangin aja pelan-pelan, nggak usah terburu-buru. Terus juga marahin anak teman-teman saya yang nyaranin itu sama kawan saya, kalian jangan gitu ya, ini teman-teman temannya juga masih belajar, nggak apa-apa. Oke, baik, berarti tanggapan dari guru maupun dari dosen Kak Sevin ini sebenarnya itu tanggapannya positif ya waktu kejadian itu terjadi. Tapi dari diri Kak Sevin ini lebih fokus kepada teman-teman pada saat itu. Oke, kan ini ibaratnya Kak Sevin ini ke-trigger sama kejadian di perkuliahan ini ya Kak ya, karena dulu di SMA pernah kejadian. Selama rentang waktu itu, apa yang membuat Kak Sevin ini merasa nggak takut gitu? Karena di SMA itu kan cuma diketawain gitu ya Kak, nggak sampai yang disorakin gimana-gimana. Jadi saya agak tenang gitu, kayak oh ya udah lah ya, mungkin aku juga harus belajar lagi. Terus waktu di perkuliahan itu saya juga udah kayak biasa aja. Terus jadi di kejadian yang perkuliahan itu yang saya menjawab pertanyaan itu, jadi saya agak mulai takutnya dari situ sih. Oke Kak Sevin, karena dari kedua kejadian yang telah Kak Sevin sampaikan itu, Kak Sevin paling merasa takut ini saat di perkuliahan ya Kak ya. Itu yang lebih buat Kak Sevin ini merasa takut, dan akhirnya sampai sekarang ini kalau Kak Sevin presentasi jadi lebih takut itu tadi ya, sampai ada asumsi kalau misalnya mau pingsan. Sekarang kita coba buat Kak Sevin ini biar bisa menghadapi rasa takut Kak Sevin ya,
Tentunya kalau misalnya secara nggak langsung kan itu bisa menghambat proses pembelajarannya Kak Sevin ya di perkuliahan. Untuk itu kita coba melawan rasa takut Kak Sevin itu tadi dengan kita relaksasi dulu ya. Mungkin dari tempat duduk Kak Sevin bisa dibuat nyaman dulu posisi duduknya. Oke. Sudah nyaman Kak? Oke. Kita ambil nafas terlebih dahulu. Jadi dalam hitungan ketiga Kak Sevin bisa ambil nafas. Kemudian saat saya itu nafasnya ditahan hingga hitungan ke-7. Kemudian saat hitungan saya menentukan hitungan ke-8 Kak Sevin bisa hembuskan nafasnya ya Kak. Oke. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 4, 5, 6, 7, hembuskan 8, 9, 10. Oke, kita ulangi kembali ya Kak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 4, 5, 6, 7, hembuskan 8, 9, 10. Kita ulangi kembali ini yang terakhir ya Kak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 4, 5, 6, 7, hembuskan 8, 9, 10. Oke, gimana Kak? Apakah sudah relax? Iya sih Kak, jadi lebih kayak relax. Oke Kak Sevin, di sini ada beberapa hal atau beberapa situasi yang akan kita lakukan agar bisa melawan rasa takut Kak Sevin. Saya sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, dimana kalau Kak Sevin sedang berbicara di depan cermin, kedua berbicara di depan kedua teman dekat Kak Sevin, yang ketiga membacakan teks di depan kelompok kecil, yang keempat menjawab pertanyaan dosen saat di kelas, dan yang kelima yakni presentasi di depan. Dari kelima kejadian itu yang paling ringan menurut Kak Sevin itu yang mana? Yang ngobrol di cermin. Oke, yang berbicara di depan cermin ya Kak ya. Oke. Berarti untuk yang paling beratnya saat yang dipresentasi di depan kelas ya Kak. Oke. Untuk itu kita coba buat bisa Kak Sevin menutup matanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita membayangkan situasi di mana yang pertama yakni bayangkan kalau Kak Sevin berdiri di depan cermin, berbicara tentang hobi Kak Sevin, tentang kesukaan Kak Sevin. Oke, sambil membayangkan mungkin bisa tarik nafas agar tetap relax Kak Sevin, hembuskan. Untuk sekarang gimana rasanya Kak Sevin saat berbicara dengan cermin? Untuk berbicara di cermin sih saya nggak gugup ya Kak, terus saya juga ngobrolnya jadi nggak gugup juga sih, kayak ya ngomong sama diri sendiri ya biasa aja sih. Oke, bagus sekali Kak Sevin. Karena di sini Kak Sevin bisa lebih leluasa ya saat berbicara di depan cermin. Oke, sekarang kita lanjut ke kejadian atau situasi berikutnya ya. Kak Sevin bisa menutup mata kembali. Oke, sekarang coba Kak Sevin bayangkan Kak Sevin sedang berbicara dengan kedua teman dekat Kak Sevin, dan mereka mengenalkan Kak Sevin. Kalian sedang berbicara terkait topik yang sedang hangat di lingkungan kalian. Oke, Kak Sevin bisa sambil ambil nafas terlebih dahulu agar tetap relax. Oke. Untuk itu gimana perasaan Kak Sevin dari skala 1 hingga 10? Apakah Kak Sevin merasa takut? Kalau sama teman dekat sih saya nggak takut ya Kak, karena teman-teman juga menerima saya apa adanya gitu, nggak pernah ngajak saya, mereka malah selalu mendukung saya, jadi saya kayak nyaman dan punya kayak gimana ya, di lingkungan yang aman dan nyaman gitu loh Kak kalau sama mereka. Jadi saya nggak takut untuk bicara, terus saya juga nggak takut untuk diajak sama. Oke, baik. Berarti di kejadian ini Kak Sevin bisa mengontrol situasi, Kak Sevin masih bisa berbicara dengan lancar dan tidak ada rasa takut ya di antara dua kejadian ini tadi. Oke,
kita lanjut ke kejadian yang ketiga, yakni Kak Sevin bisa menutup mata kembali, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, Kak Sevin bisa rileks terlebih dahulu. Sekarang bayangkan Kak Sevin berdiri di depan kelompok kecil, mungkin sekitar 5 orang teman Kak Sevin. Kemudian di situ Kak Sevin memperkenalkan diri Kak Sevin dengan suara yang jelas dan menyampaikan terkait identitas Kak Sevin. Bisa dibantu terlebih dahulu. Di situ teman-teman juga mendengarkan Kak Sevin dengan baik. Oke, untuk sekarang apa yang Kak Sevin rasakan pada saat itu? Saya ngerasa kayak agak gugup sih Kak, karena ada 5 teman saya yang melihat saya jadi saya agak gugup, tapi masih bisa terkontrol sih Kak. Oke, berarti Kak Sevin masih agak gugup tadi, tapi apakah Kak Sevin masih bisa menyampaikan dengan baik atau sudah mulai berubah Kak? 50-50 sih Kak, bisa lancar tapi kadang juga gitu. Oke, tapi masih bisa dikontrol ya. Oke, itu sudah lebih baik Kak Sevin. Ini sudah dari 3 kejadian. Yang ketiga ini Kak Sevin masih bisa mengontrol diri meskipun di situ Kak Sevin mulai merasa agak gugup ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kejadian berikutnya, yakni Kak Sevin bisa menutup mata kembali, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekarang coba bayangkan kalau salah satu dosen Kak Sevin di mata kuliah menyampaikan pertanyaan. Kemudian di antara teman-teman yang lain, Kak Sevin mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan tersebut. Kak Sevin mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, dengan baik, dan dosen pun mengapresiasi Kak Sevin. Kak Sevin bisa membayangkan terlebih dahulu masuk ke dalam kejadian tersebut. Untuk sekarang, gimana perasaan Kak Sevin pada saat itu? Terus saya menyampaikan dengan baik, itu saya agak lega sih. Terus saya juga ya beribut sedikit, tapi saya lega karena saya sudah bisa menyampaikan dengan baik. Terus teman-teman juga kayak biasa aja, nggak ngejat saya. Oke, itu perkembangan yang sangat baik sekali karena Kak Sevin sudah mulai merasa lega nih ya pada saat ini. Oke, kita masuk ke kejadian yang terakhir ya Kak ya. Kak Sevin bisa menutup mata kembali, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke, sekarang bayangkan Kak Sevin melakukan presentasi di depan kelas dengan tenang, dengan penyampaian yang lancar. Kak Sevin tidak beribet. Kak Sevin menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Kak Sevin bisa menyampaikan suara dengan jelas. Teman-teman memperhatikan Kak Sevin dan bahkan mereka menganggap sebagai isyarat kalau apa yang Kak Sevin jelaskan itu mudah untuk mereka pahami. Dan di situ teman-teman memberikan tepukan sebagai apresiasi karena Kak Sevin bisa menyampaikan dengan baik sekali materinya secara terstruktur namun sangat mudah untuk dipahami dengan teman-teman. Oke, Kak Sevin bisa bayangkan terlebih dahulu situasi tersebut. Kak Sevin rasakan. Oke, Kak Sevin bisa kembali mengulang-ulang. Untuk sekarang gimana perasaannya Kak Sevin? Kalau selesai di situasi tersebut,
saya pastinya ada rasa lega terus senang ya Kak, apalagi saya waktu itu menyampaikan materinya dengan baik, terus diapresiasi sama teman-teman, itu jauh lebih baik dari yang situasi yang saya rasakan tadi. Ya sih Kak, kayak cukup lega jadinya kalau misalnya mereka responnya tuh jadi kayak ya, kayak gitu kayak lebih lega aja jadinya. Mereka juga mengapresiasi saya karena saya menyampaikannya itu dengan baik. Oke Kak Sevin, setelah kita melakukan itu tadi, dapat dilihat kalau Kak Sevin sebenarnya bisa untuk menyampaikannya, karena dengan situasi kelima atau yang terakhir ini Kak Sevin bisa mengatasinya dengan baik, apalagi dengan Kak Sevin menyampaikan kalau Kak Sevin bisa merasa senang dan lega pada akhirnya. Oke, dari seluruh situasi tersebut atau kejadian itu, apa yang Kak Sevin rasakan? Maksudnya perbandingan dari sebelumnya di awal hingga sesi saat Kak Sevin merasakan. Kalau semisal saya di situasi yang tadi waktu saya disuarakan sama teman-teman itu, kayak jadinya waktu persekali jadi takut, terus kayak gak berani lagi buat presentasi. Tapi waktu saya melihat kalau misalkan di situasi saya bisa menyampaikan dengan baik, terus diapresiasi dengan teman-teman, itu jauh lebih baik. Kayak saya jadi nggak takut lagi, terus ternyata misal saya menyampaikan dengan baik, saya juga bakal diapresiasi. Kayak ngapain juga ya saya takut untuk berbicara di depan teman-teman saya, padahal kan belum tentu teman-teman saya bakal kayak jalanin saya, terus juga ngomong saya, apalagi ngejudge saya, itu belum tentu juga kejadian. Berarti itu kayak cuma ketakutan saya aja ya. Iya betul sekali Kak Sevin, itu mungkin karena Kak Sevin pernah kejadian sebelumnya, jadi wajar kalau Kak Sevin akan merasa takut di kejadian berikutnya, apalagi dalam situasi yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan pula seperti yang Kak Sevin bicarakan kalau teman-teman akan menunjukkan reaksi yang sama. Nah untuk itu kira-kira nih, apa yang ingin Kak Sevin lakukan atau langkah yang akan Kak Sevin ambil agar Kak Sevin nantinya bisa lebih percaya pada diri Kak Sevin atau lebih berani untuk kedepannya? Mungkin saya bakal coba jika kayak menjawab pertanyaan dosen, mungkin dari langkah-langkah kecil itu saya bisa jadi lebih berani dan percaya diri kali ya. Apalagi terus saya bisa nyoba untuk tanya di waktu presentasi teman-teman saya, itu mungkin bisa jadi berani buat dia bicara di depan teman-teman saya. Baik, itu langkah yang sangat bagus sekali Kak Sevin. Saya sangat menghargai langkah yang akan Kak Sevin ambil. Itu merupakan perubahan yang cukup besar, yang akhirnya Kak Sevin bisa mau atau mampu buat mengambil langkah tersebut. Oke Kak Sevin, mungkin ya agar kita sama-sama tahu terkait perkembangan Kak Sevin itu tadi, Kak Sevin bisa menuliskan di jurnal Kak Sevin. Jadi Kak Sevin bisa membuat jurnal pribadi gitu, biar Kak Sevin bisa tahu perkembangan diri Kak Sevin, dan setelah mengisi jurnal itu Kak Sevin bisa memberikan afirmasi positif buat diri Kak Sevin, kan aku sudah bisa melakukan itu hari ini gitu. Bagaimana Kak Sevin? Berarti kayak saya menuliskan kalau saya sudah berani untuk menjawab pertanyaan dari dosen gitu ya. Terus saya juga sudah bertanya di waktu teman saya presentasi gitu ya Kak. Jadi kayak journaling di buku gitu ya, kayak diary gitu. Betul sekali Kak Sevin. Jadi Kak Sevin bisa melakukan journaling untuk Kak Sevin bisa memantau diri Kak Sevin. Nah
Selain itu, ini ada lembar kerja di mana ini untuk saya bisa mengetahui perkembangan Kak Sevin. Jadi Kak Sevin mengisikan di dua tempat, jadi di jurnal yang tadi dan juga di kertas yang saya berikan ini. Jurnal itu untuk Kak Sevin simpan sendiri. Jadi Kak Sevin kalau mau ada hal yang Kak Sevin tuliskan biar agar lebih leluasa. Sedangkan di sini Kak Sevin ini untuk saya bisa memantau perkembangan Kak Sevin. Nah, untuk itu agar kita sama-sama tahu perkembangan Kak Sevin, kita jadwalkan kembali sesi konseling berikutnya agar kita bisa tahu perkembangannya dan saya bisa melihat perkembangan itu melalui lembar kerja yang akan diisi Kak Sevin seperti itu. Jadi nanti saya kasihkan ke kakak untuk konseling berikutnya gitu. Iya betul Kak. Mungkin dari lembar kerja maupun jurnal ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Pak? Enggak sih Kak, udah jelas saya. Oke. Nah sekarang saya mau minta tolong Kak Sevin untuk mengisi evaluasi konseling kita pada hari ini. Mungkin ada kritik maupun saran yang ingin Kak Sevin berikan kepada saya. Untuk sekarang gimana perasaan Kak Sevin? Jauh lebih baik sih Kak dari yang sebelumnya. Mungkin karena tadi ketakutan saya aja kali ya. Jadi waktu kakak sebelum ngebayangin di situasi tertentu, jadinya saya kayak lebih sadar kalau misalkan itu cuma ketakutan saya aja. Itu juga belum tentu bakal terjadi di situasi tersebut. Kalau misalkan saya belibet pun masih ada dosen yang masih mengapresiasi saya gitu. Alhamdulillah kalau misalnya untuk sekarang Kak Sevin sudah merasa jauh lebih lega dan bisa melihat situasi yang lainnya. Oke. Untuk sekarang apakah masih ada hal yang perlu kita bicarakan Kak? Mungkin dari cerita saya itu udah cukup sih Kak, karena udah jauh lebih baik dari sebelumnya. Udah membantu saya buat sadar kalau itu cuma ketakutan saya aja. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Sevin karena Kak Sevin sudah mau menghadapi rasa takut Kak Sevin dan sudah mau mengambil langkah perubahan untuk diri Kak Sevin sendiri dan terima kasih karena Kak Sevin sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini dan Kak Sevin bisa mempercayakan cerita Kak Sevin tadi ke saya. Saya sangat mengapresiasi sekali atas kerja keras Kak Sevin. Saya juga terima kasih sama Mbak Via karena Mbak Via sudah mendengarkan saya dari awal tadi sampai sekarang, terus Kak juga ngasih solusi kepada saya kayak saran gitu kepada saya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali Kak Sevin. Hati-hati di jalan.